ketemu lagi tentunya di podcast kita yang seru abis dan selalu menghadirkan tentunya narasumber yang saik juga alias asik. Nah, kalau ngomongin tokoh yang satu ini sudah dilantik pada 24 Mei 2022 sebagai PJS atau PJ Bupati Kabupaten Buru. Banyak hal yang ada di otaknya bagaimana sebenarnya bekerja. Satu sisi sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Maluku dan satu sisi juga sebagai seorang Bupati Kabupaten Buru. Ada Dr. Jalaluddin Salampesi di podcast Annex kali ini. Apa kabar Pak Bupati? Alhamdulillah baik. Sehat Pak? Sehat pemirsa dimanapun Anda berada. Kita dengan Bung Jen yang luar biasa selalu memberikan yang terbaik untuk membangun Maluku tercinta. Ya, sama mungkin dengan Pak Bupati, kalau memberikan yang terbaik, artinya bahwa kinerja itu harus terukur ya Pak Bupati ya. Oke, seperti biasa, nanti kalian bisa subscribe di channel YouTube kami dan juga bisa like dan juga komen. Bagaimana dengan bidang pariwisata nih Pak? Ya. Banyak kita tahu ini pariwisata Buru itu indah sekali. Betul. Bahkan ini event pariwisata sebelum-sebelumnya dilakukan oleh pemerintah sebelumnya ini juga luar biasa Pak. Betul. Pulau itu sangat terkenal Pak ini brandnya. Bagaimana di saat kepemimpinan Pak Jal sekarang supaya membuat pariwisata Buru lagi itu bangkit, pariwisata Buru itu punya nama lagi dan ini bisa menjual nih Pak di skala nasional maupun internasional nanti Pak. Ya. Bercermin dari dinamika ekonomi yang ada, maka ketahanan ekonomi lokal itu bersumber dari UMKM. Salah satu yang kita dorong adalah BUMDes. Oke. Ya, kita memiliki BUMDes yang kemudian salah satunya di Jikumarasa. Ya, Jikumarasa itu pantai yang menurut kami itu sangat luar biasa. Tinggal bagaimana dikelola, eksotismenya diangkat, Betul. kemudian fasilitasnya ya, sarana prasarana penunjangnya didorong. Kemudian informasinya kita perkuat, memanfaatkan seluruh media massa. Betul. Ya, untuk bagaimana potensi pariwisata itu ada. Ada satu hal menarik di sana. Okay. Pantai Jikumarasa yang dikelola oleh BUMDes Jikumarasa itu merupakan bagian daripada penggabungan antara matra laut pesisir, pantai laut, kemudian daratan pesisirnya, pasir putih, lalu ada danau. Ya, danau kecil yang kemudian dia mengalirkan. Jadi ada sungai yang mengalir semua. Jadi penataannya secara alamiah itu sudah terbentuk. Okay. Membutuhkan sentuhan-sentuhan yang luar biasa. Itu salah satu. Kemudian kita punya desa, ya, desa yang tahun ini akan ikut lomba desa wisata. Okay. Yakni desa Kaki Air. Desa yang berada di Kaki Air Wayapo, di mana umumnya desa itu dihuni oleh saudara-saudara kita dari Sulawesi Selatan yang kemudian memberikan suku Bugis kalau tidak salah. Artinya mereka sudah lama menetap di situ ya? Oh, bukan lagi sukunya asal dari sana, tetapi sudah merupakan warga masyarakat turun-temurun. Jadi secara etnografi mereka adalah masyarakat Buru, tetapi secara identitas mereka adalah berasal dari Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat dari Bugis. Mereka masih menjalankan tradisi-tradisi itu. Rumah-rumah panggung yang tersebar di pesisir ya, kemudian berselang-seling di pepohonan mangrove yang kemudian memberikan aksentuasi pada indahnya panorama kawasan desa Kaki Air. Kemudian kita punya sungai air terjun di daerah Hatawanu. Ya, ini juga sangat luar biasa. Air terjun di barat. Kemudian kita punya potensi danau Rang, potensi-potensi yang secara alamiah itu sudah terbentuk, tinggal sentuhan dan masyarakat memiliki minat untuk mengunjungi. Untuk memiliki minat inilah yang perlu saya sampaikan tadi, bahwa kesempatan ini saya promosikan, ya, saya promosikan bahwa Buru tidak kalah dengan wilayah yang lain, ya, eksotismenya, panoramanya, kemudian kita bisa memandang Laut Seram. Ya, di bagian utara, ya, kita bergeser sentuhan ke Laut Banda. Kita juga punya wilayah-wilayah dengan adat yang juga sangat komplit, ya, adat-adat yang kemudian bisa merupakan dukungan terhadap lokus-lokus pariwisata yang bisa dikembangkan. Dan ini rencana kami dalam waktu dekat ini selain daripada
desa kaki air yang kita dorong untuk mengikuti lomba desa wisata. Itu kita juga akan memanfaatkan kawasan di wilayah pemukiman transmigrasi, ya di unit istilahnya di Wayapo, untuk desa-desa yang memanfaatkan tanaman-tanaman sayur mayur. Sangat luar biasa. Kita sendiri, kita ini kan punya pengalaman ya. Artinya itu menjadi wisata agriculture ya sebenarnya. Sangat luar biasa. Ya. Kita tidak kalah dengan desa-desa di Bandung, desa-desa di Malang. Sepanjang jalan dan mata memandang, ketika kita menepanjang buncis dan tomapel ya, sangat luar biasa. Dari Sangat. cerita Pak Jal ini saya sudah membayangkan gimana. Betul. Dan ada kabut-kabut sedikit Pak di sana ya. Wah, luar biasa. Sangat luar biasa. Oke, Pak Jal ini kan sebenarnya tugas besar juga nih. Pak Jal sebenarnya dari seluruh potensi yang ada, Pak Jal harus bisa menggalinya nih Pak, supaya tidak kalah dengan kabupaten lain yang ada di Maluku sendiri. Pak Jal sendiri melihat bagaimana dengan sumber daya manusia yang tersedia di Buru Pak. Karena kan kalau pembangunan juga tanpa sumber daya manusia yang unggul, yang excellent, sebenarnya juga itu tidak akan mungkin berjalan. Betul. Bagaimana Pak dengan sumber daya manusia? Jadi, siapkah mereka? Setuju. Sumber daya manusia ini ukurannya ada. Ya, kita di sana selain punya TK, ya sampai SMK, SMA, kita punya universitas. Oke. Ada Universitas Ikrabu. Transportasi kita antara Buru dengan Ambon sebagai pusat aktivitas pendidikan dekat. Alumni dari sini banyak, ya, sangat-sangat banyak. Tapi kita butuh satu perhatian yang lebih spesifik, di mana SDM kita harus mampu menguasai pertanian dengan baik, menguasai perikanan dengan baik, menguasai teknologi dengan baik, infrastruktur dengan baik. Jadi tenaga-tenaga keteknikan yang ada ini ya kita masih kurang, ya. Yang sumber daya manusia yang ada di Buru itu perlu ada sentuhan lebih khusus dalam mendorong skill mereka, ya. Jadi saya sangat bersyukur ketika saya hadir di sana, banyak sekali dinamika kepemudaan yang mendorong untuk bagaimana kita perhatikan dari sisi itu. Dan inilah yang sementara kita giring untuk sektor di luar ASN, ya, di luar pemerintah, non government. Bagaimana skill mereka kita asah untuk memanfaatkan bendungan Wayapo sementara dibangun, memanfaatkan Teluk Kayeli yang merupakan sumber dan potensi perikanan, memanfaatkan WPP, ya, wilayah pengelolaan perikanan 715, ya, yang berbatasan langsung dengan Maluku Utara, memanfaatkan sisi Teluk Barat, ya, kemudian memanfaatkan Batabua di sisi timur yang berhubungan langsung dengan Buru Selatan. Laut kita kaya, ya, tinggal bagaimana kita mencoba untuk mendorong dengan inovasi-inovasi, memanfaatkan alat-alat penangkapan ikan yang disesuaikan atau dimodif. Namun perlu diingat bahwa selain pertanian, kita memiliki beberapa cold storage di mana ada perusahaan-perusahaan besar seperti Harta Samudra itu juga beroperasi di sana. Artinya bahwa potensi tuna di sana juga sangat luar biasa. Dan untuk seluruh wilayah di Indonesia ada beberapa kawasan yang nelayan sudah tersertifikatkan. Dan salah satunya di Maluku ada di Buru. Ini sangat luar biasa. Grid ekspor kita, grid internasional, ekspor ikan dari Harta Samudra diekspor langsung ke Amerika. Dan inilah yang kemudian memberikan ruang untuk itu. Namun terkait dengan sumber daya tadi, tenaga-tenaga kita perlu diasah kembali, perlu didorong, perlu diberikan penguatan. Nah, untuk itu kami memiliki komitmen tidak pernah berkecil hati terhadap sesuatu proses. Karena proses dengan hati, dengan harmoni, dengan lestari, dengan determinasi base pasti akan mewujudkan hasil yang luar biasa. Oke, artinya bahwa untuk membangun Buru sendiri ini sebenarnya juga butuh tanggung jawab besar Pak ya. Harus. Semua elemen masyarakat yang ada di sana, ya kan? Artinya bahwa kalau kita punya sumber daya alam yang melimpah, kita punya potensi yang ada, yang mau mengolahnya siapa kalau bukan masyarakat sendiri ya? Itulah yang sering kita dorong. Ya, kita berikan penguatan-penguatan bahwa regulasi ini tersedia. Ketika kita memiliki kemampuan
dan mau ikut ASN, ya silakan. Regulasinya tersedia. Tetapi harus memiliki kemampuan untuk mengelola potensi sumber daya yang ada. Lahan tersedia begitu luas, hamparan lahan yang butuh perhatian khusus. Kelapa kita punya, coklat kita punya, pala kita punya, jengkol kita punya, padi ladang kita punya, padi sawah, lahan basah juga kita punya. Pak Jal, ini catatan kami nih Pak. Ini mental dari ASN itu juga perlu ada perubahan Pak. Artinya bahwa zaman sudah semakin modern, semua orang harus bisa beradaptasi. Pelayanan publik pun Pak termasuk di dalamnya. Bagaimana Pak Jal mengcreate ASN sendiri Pak yang ada di kabupaten itu sendiri supaya mereka satu bisa beradaptasi. Yang kedua, pelayanan publik lebih maksimal lagi Pak. Yang ketiga, dengar-dengar ini Pak Jal kalau kemana-mana seluruh OPD pada ikut Pak. Karena Pak Jal juga ingin bahwa mereka harus bisa melihat persoalan yang ada di masyarakat. Betul. Seperti apa nih Pak? Dalam perencanaan pembangunan kita harus mampu mengkompilasi antara pemahaman perencanaan dengan kondisi existing, kondisi real kebutuhan masyarakat yang ada di lapangan ya. Kita tidak bisa berbicara tentang keinginan masyarakat karena yang disampaikan orang per orang, kelompok ataupun paguyuban-paguyuban itu adalah keinginan. Tetapi fakta real sesuai kebutuhan masyarakat dengan skala prioritas kadang tidak disampaikan. Dengan demikian saya memprioritaskan sebagaimana amanah Pak Gubernur tadi, lakukan pembangunan menyentuh sampai ke tingkat desa. Untuk itu pimpinan OPD harus mampu mengetahui permasalahan pada 10 kecamatan yang ada. Harus mampu menguasai permasalahan ya di 82 desa yang ada. Sehingga mendeskripsikan perencanaan tepat pada sasarannya. Dana kita terbatas, ya sangat-sangat terbatas. Kita bukan seperti Uni Emirat Arab, ya, yang mimpi malam, bangun pagi, besok bisa implementasi. Tapi kita, dana kita terbatas. Dana terbatas ini harus betul-betul menempatkan skala prioritas. Dari skala-skala prioritas yang ada, bila pimpinan OPD tidak mengetahui kondisi real di masyarakat, bagaimana dia mau mengimplementasikan itu? Dia pasti akan ada unsur subjektivitas. Nah, dalam kaitannya dengan itu, kita bukan kongko atau melakukan kunjungan biasa-biasa saja. Tetapi saya wajibkan untuk setiap pimpinan OPD yang melakukan kunjungan ke lapangan wajib secara sektoral memahami konteks kebutuhan masyarakat, memahami makna rintihan masyarakat mulai dari sektor-sektor basic, yakni mulai dari pendidikan, kesehatan, kepemerintahan, infrastruktur, kemudian sektor-sektor pilihan seperti perikanan, pertanian, kemudian dukungan-dukungan kolaboratif untuk bagaimana percepatan pertumbuhan ekonomi kawasan, proses perdagangan harus jalan, kemudian dinamika sosial harus ada, budaya harus dijaga, dan ini semua harus betul-betul terkolaborasi dengan program-program yang dimanage dengan baik. Pak Jal, di sisa tenggang waktu ke depan nih Pak di tahun 2022 ini tentunya kan mengelola anggaran yang ada di daerah itu yang menurut Pak Jal itu kecil, minim dan sebagainya. Bagaimana memaksimalkan Pak anggaran yang minim, tetapi ini bisa terlaksana dengan baik seluruh aspek ekonomi yang ada di sana. Betul. Jadi perencanaan itu dia berbasis prioritas, ya. Jadi kalau dulu itu program ya mengikuti uang ada baru program itu dia jalan. Tapi sekarang tidak, prioritasnya kemana? Ya, arah kita bagaimana melihat kebutuhan masyarakat sebagai bagian inti daripada perencanaan itu untuk pemanfaatan dana yang terbatas tadi karena dia memiliki nilai strategis, berpengaruh luas, memiliki makna yang mendalam. Kemudian kalau tidak dilakukan akan berefek pada sektor-sektor yang lain. Inilah yang kemudian menjadi prioritas kita. Sentuhan itu kita lakukan, maka tadi program sektor lain itu juga akan tersentuh, masalah di masyarakat juga akan terselesaikan, kemudian kebutuhan-kebutuhan urgen itu bisa teratasi. Pak Jal, ini saya tertarik. Artinya bahwa ini ada PR yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya, saya katakanlah Pak Ramli dan Pak Jal. Artinya ini semua juga orang tahu bahwa pemerintahan terdahulu adalah Pak Ramli, Pak. Nah, ini kan Pak Jal harus bisa membenahi nih Pak. Artinya
ada yang keliru, bukan salah, saya katakannya seperti itu bahasa halusnya Pak. Ada yang harus dibenahi, dan ini juga butuh sebenarnya yang namanya yang tadi saya bilang, tanggung jawab, bukan cuma tanggung jawabnya OPD, tetapi juga seluruh masyarakat berkolaborasi Pak, termasuk semua yang ada di guru itu sendiri. Apa sih Pak yang keliru dari pemerintahan sebelumnya sehingga ini PR besar bagi Pajal sendiri untuk membenahinya Pak? Betul. Jadi prinsip pemerintah sebagaimana yang saya anut dan instruksi dari Pak Gubernur, Jalaluddin, jangan berpikir tentang hari kemarin. Ya, Anda lakukan hari ini, menatap ke depan, berikan yang terbaik sampai menyentuh di tingkat desa, di tingkat masyarakat. Sehingga yang saya lakukan adalah mengevaluasi program, di mana program yang dijalankan ini dia tepat sasaran atau tidak. Dan ini di ruang publik ini tidak perlu kita mengurai, ya, tidak perlu kita mengurai terhadap sebuah dialektika yang kemudian akan berujung pada pembahasan pemaknaan yang ditafsirkan banyak minusnya. Tetapi mari kita melihat ke depan. Pertama, dari aspek pemerintah, beberapa sistem birokrasi yang kemudian dibenah seperti pemerintahan desa. Pemerintahan desa itu di tingkat desa memanfaatkan tenaga-tenaga guru sebagai pelaksana tugas di desa. Ini berdampak terhadap dinamika pendidikan yang tumbuh kembangnya sangat carut marut. Kemudian aspek kesehatan juga sama. Pembelian obat misalnya, ya, pembelian obat yang harusnya pil kapsul, ya, atau lain-lain yang berhubungan dengan konsumsi apa yang bisa dikonsumsi untuk sesuai dengan kebutuhan penyakitnya, tapi yang dibeli air infus. Ya. Jadi dinamika ini yang kemudian dan banyak hal yang tidak perlu diurai sebagai artinya itu yang dikatakan saja ya bagi Pak. Ya, menjadi banyak sekali ya, banyak sekali. Makanya tadi saya sampaikan bahwa Pak Gubernur memerintahkan jangan pernah, ya. Dan ini saya sangat tepat sekali. Pak Gubernur memiliki visi yang luar biasa untuk menata 11 kabupaten kota dan menitipkan buruh kepada kami, ya, untuk bagaimana menata dari sisi yang paling kecil. Pak Ajal, pada saat serah terima dilantik dan sebagainya itu, ada nggak komunikasi yang Pak Ajal paling tidak sempat ketemu face to face misalnya dengan pemerintahan sebelumnya, sehingga terjadi komunikasi yang baik bagaimana sebenarnya nanti Pak Ajal menjalankan pemerintahan yang baru nih di tangan Pak Ajal dengan berbeda lagi? Ada nggak Pak? Kita berada pada dimensi yang berbeda. Ya, ketika dimensi pemerintahan, maka yang kita lakukan adalah evaluasi program-program pemerintah. Ya, kita mencoba untuk menata, kemudian menelaah, lalu menganalisis dari berbagai dinamika variabel indikator yang kemudian kita capai. Ini menandakan bahwa perlu ada perbaikan mendasar. Ya, terkait dengan komunikasi kami membuka diri karena setelah proses pemerintahan berjalan, saya yang ditunjuk oleh Pak Gubernur, ya, yang dilantik oleh Pak Gubernur sesuai dengan SK Menteri Dalam Negeri. Dalam kaitannya dengan itu saya ada kepada pemerintahan. Siapapun yang berada dan bertempat di buruh itu adalah warga buruh. Karena mereka adalah warga buruh, saya wajib melakukan komunikasi. Nah, tetapi terkait dengan face to face tadi, ruang-ruang itu belum begitu terbuka. Tapi kita tidak pernah, ya, karena kita menjalankan prinsip dan filosofi yang ditanamkan kuat oleh Pak Murad Ismail kepada kita. Pak Ajal, menarik nih. Artinya begini Pak, membangun sektor kesehatan juga butuh sebenarnya orang-orang yang kualitas di dalamnya. Pak Ajal sendiri kan punya istri dokter nih, Bu. Ini menarik Pak. Ada nggak komunikasi misalnya Pak Ajal dengan istri, dengan ibu sendiri soal advice bagaimana sih sebenarnya sektor kesehatan itu dibangun walaupun step by step, sehingga yang dari Pak Ajal bilang misalnya di puskesmas akhirnya juga ada tenaga medis yang memang benar-benar bisa melayani masyarakat. Satu, yang kedua ketersediaan stok obat misalnya juga tepat seperti itu. Komunikasi dibangun nggak Pak dengan ibu selama ini untuk sektor kesehatan Pak? Secara kekeluargaan lah, karena memang ini suami istri nih Pak. Bukan komunikasi lagi, terjun langsung. Oh ibu turun langsung. Karena selaku ketua tim penggerak PKK Kabupaten Bogor, partisipasi yang diharapkan,
ya sebagaimana yang diamanahkan oleh Ibu Widya Said selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi. Ini adalah langkah-langkah yang secara terukur harus diimplementasikan. Di antaranya tadi ya, potong stunting, mendorong literasi, kemudian mendorong upaya-upaya untuk kerja-kerja PKK yang lebih maksimal, terutama dalam bidang kesehatan. Bagaimana mendidik para ibu memahami kebutuhan kesehatan untuk ibunya, anak gadisnya, ya mempersiapkan anak-anak ya yang sebelum sekolah dan lain-lain. Ini komunikasi intens. Ada pelajar juga sangat menentukan ya. Sangat dengan ibu, ibu seorang dokter. Ya. Ini juga menjadi komunikasi. Sangat terbantu. Baik, ini kita udah hampir selesai nih Pak Jal. Saya ingin tanya nih Pak, seberapa pengaruhnya sih Pak Jal, ibu di perjalanan karir Pak Jal sendiri? Kalau kita melihat kan Pak Jal udah sekolah kemana-mana, terus juga ibu juga harus bisa membagi waktu dengan pekerjaan ibu bolak-balik dan sebenarnya sejauh mana dipengaruhi ibu sendiri di karir Pak Jal sampai sekarang. Pak Jal kan nggak kebayang nih kan, artinya bisa menjadi seorang kepala daerah misalnya. Ibu juga mungkin nggak berpikir bahwa ya ASN tetap aja mengabdi, mau dimanapun ya tetap ASN. Jadi pengaruh seorang istri itu sangat luar biasa. Ya, tampilnya seorang laki-laki hebat. Di belakangnya pasti seorang istri yang sangat-sangat hebat. Jadi itu artinya pengaruh itu sangat mendasar dalam berbagai keputusan-keputusan yang berpengaruh untuk diintroduksi ke masyarakat. Dalam kaitannya lebih spesifik di bidang kesehatan misalnya, atau kemampuannya untuk memanage hal-hal tertentu, karena Maitua itu selain dari di bidang kesehatan, pemahaman manajerialnya juga luar biasa. Akuntabilitasnya dalam pengelolaan keuangan manajemennya sangat luar biasa. Sangat terbantukan. Nah, dengan demikian maka beliau itu lebih banyak diam, tapi lebih banyak tidak banyak berbicara, tapi lebih banyak aksi. Jadi langkah-langkah semacam itu juga menjadi pembelajaran. Dan inilah yang kemudian merupakan menurut saya adalah kombinasi yang Allah berikan dalam menata hidup untuk sesuatu yang lebih baik. Karena kami memiliki prinsip hidup yang sama. Kita ada karena bermanfaat buat orang lain. Nah, punya manfaat ya. Kita berarti karena kita memiliki arti buat orang lain. Pak Jal, apa yang ingin Pak Jal sampaikan nih Pak kepada teman-teman Amex yang menonton tayangan kita nih Pak, baik itu masyarakat Kota Ambon, Maluku, bahkan terkhusus yang ada di Pulau Dulu. Apa yang Pak Jal mau sampaikan Pak supaya ke depan guru lebih maju lagi? Guru adalah daerah yang sangat luar biasa. Datanglah untuk berwisata ke Guru, datanglah untuk makan buah naga di sana, datanglah untuk melihat pematang sawah yang luas, satu-satunya di Provinsi Maluku, yang kemudian bisa memberikan arti terhadap dinamika kehidupan di sana. Filosofi kita adalah lestari, ya, lestari di kepala, sebagaimana ikat kepala masyarakat kita untuk kaum laki-laki, kemudian lestari di hati dan lestari di tindakan. Pulau Buru membutuhkan sentuhan untuk membangunnya lebih maju lagi ke depan. Kita memiliki prinsip rente menabarase, maju terus pantang mundur untuk membangun negeri tercinta. Dari Buru untuk Maluku, untuk kejayaan Indonesia. Terima kasih. Terakhir nih Pak, the last question. 10 tahun lagi ke depan, seorang Dr. Jalaluddin Salampesi itu seperti apa? Kuasa Allah pada masing-masing individu itu sudah ditakdirkan. Namun ada firman ya yang menyatakan bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu tidak merubahnya sendiri. Dalam konteks individu, ya kita harus berpikir lebih positif. Bagaimana memanage diri sendiri untuk berbuat sesuatu yang lebih baik dan bermakna untuk masyarakat. Dalam kaitannya dengan itu, kita berada pada garis di mana birokrasi menjadi pilihan-pilihan hidup kita. Untuk itu, maka jalur yang kita tempuh bisa mengantarkan kita mungkin ke dunia politik, mungkin nanti medan juang yang lain. Dan kebetulan karena saya sendiri punya aktivitas selaku Sekretaris Wilayah Muhammadiyah, kemudian Ketua BPH, ya, Badan Pengurus Harian
Universitas Muhammadiyah Maluku. Dalam kaitannya dengan itu mungkin selain pemerintahan bisa pilih yang berikut adalah sebagai tenaga edukasi atau tenaga dosen di Universitas Muhammadiyah Maluku. Terima kasih. Oke, baik, luar biasa Pak Ajal obrolannya hari ini, artinya bahwa semua yang Pak jalankan jalani pada saat ini adalah semuanya dengan hati dan itu mengalir saja ya. Setuju. Oke, terima kasih Pak Ajal obrolannya, juga terima kasih kepada Anda teman Amex yang sudah menonton obrolan kita di podcast kali ini. Sampai jumpa, semoga ada nilai positif yang bisa diambil dari obrolan saya dengan Dr. Jalaluddin Salafesi, pejabat Bupati Guru. Sampai jumpa.